Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih berbicara tentang as-sabiqun as-sabiqun. Lis-sabiqina fil jannati anwa'un alwanun minan na'imi. Lis-sabiqina iku tetep kedue wong sing masuk kelompok as-sabiqun as-sabiqun. Fil jannati ing dalam swarga alwanun utawi ada beberapa macam minan na'imi dari beberapa kenikmatan fil majlisi dalam majlis wa ta'ami. Majlis itu tempat mereka bertempat, wa ta'ami dan makanannya, wasyarabi dan minumannya, wazzawaji dan istrinya, wal kalami istri atau suaminya, wal kalami dan berbicara. Jadi bagi kelompok as-sabiqun as-sabiqun oleh Allah diberikan kenikmatan dengan banyak macam-macam kenikmatan, baik yang terkait dengan tempat tinggalnya, makanan, minuman, pendamping suami atau istrinya, maupun cara mereka melakukan hubungan komunikasi, melakukan hubungan satu dengan yang lain. Famujalasuhum, gambarannya famujalasuhum maka utawi tempat mereka berkumpul, bertempat iku ala sururin ing atas pira-pira tempat duduk, tempat tinggal, ya, tikar mansujatin bi qudbanid dhahab yang dilapisi dengan lapisan emas, musyabbakatin biturri wal yaquti yang diberikan hiasan dengan adanya permata, intan permata wal yaqut. Wa yukhdimu dan melayani kepada mereka ghilmanun khuddamun yang melayani lahum la yamutuna, mereka ilman tadi tidak mati, wala yahramuna tidak pikun, wala yatakhayyaruna juga tidak berubah. Jadi ada pembantu yang diberikan oleh Allah untuk melayani terhadap semua kebutuhan bagi orang-orang yang ada di dalam surga dalam kelompok as-sabiqun as-sabiqun. Wadatus syarabi iku aniyatun utawi alat minum iku aniyatun wadah biraqatin sofiyatin ma'muralaha wala kharatima. Sofiyah tidak ada, artinya bersih banget. Wa barikalaha uran wa kharatima wa kuusin min ma'in au khamrin. Ada banyak tempat, gambarannya min ma'in yang dari air au khamrin atau khamr. Tapi wal muradu yang kendaki guna ing dalam kene panggonan iku al khamru al jariyatu, khamr yang mengalir minal uyuni dari banyak sumber, dari sumber-sumber. Wala tansadiu dan tidak pusing ngepor usum min syurubiha, minum tidak terjadi pusing atau mabuk. Fahiya ladhilatun la tu'dhi ladhilah, minuman yang sangat enak tapi tidak menyakitkan, tidak menimbulkan resiko, itu namanya ladhilatun la tu'dhi. Bikhilafi syarabid dunya, berbeda dengan syarabid dunya. Minuman di dunia ini mungkin ladhidah tapi tu'dhi, punya resiko, ya, punya resiko. Tapi kalau minuman di akhirat ladhidatun la tu'dhi, minuman yang sangat enak dan tapi tidak punya resiko, tidak menyakitkan. Wala yazkuruna fatadhabu quluhum, mereka tidak sampai mabuk yang menghilangkan terhadap akal atau kesadaran mereka. Wa ta'amuhum mimma ladza wa taba, makanan mereka makanan yang terbaik, yang paling lezat. Mimma ladza wa taba, bayani min luhumit tuyur, dari beberapa dagingnya burung. Wa yatakhayyaruna ma sya'u, orang yang di dalam surga sabiqun as-sabiqun, mereka bisa memilih apa yang mereka suka, minal fawakihi dikasrotiha, dari banyak buah, karena memang begitu banyaknya buah-buah itu.
walahmi tayrin mimma yashtahun. Wa idza zawwajuna binisa'in khurin bari'atil jamal, mereka didampingi oleh istri yang sangat cantik. Uyunuhunna syadidatus sawad wal bayad, ya, wasi'atun khisar mislul lulu'i wa durri safa'un wa talala mutanasiqatin adisatuhunna fil khasani min jawi'il jannah. Jadi betul-betul yang sangat bagus khurni. Wa kalamuhum aitiyabul kalam, mereka kalau berbicara dengan komunikasi yang sangat baik. Atiyabul kalam, atiyabul kalam itu komunikasi yang menyenangkan, yang baik. Ukurannya laisa fihi batilun wala kadhibun wala laghun huraun gitu. Tidak ada kebohongan dalam pembicaraan itu, tidak ada yang batil, tidak ada yang salah, tidak ada yang laghun, ya ada yang musfro, nganggur, yang menjadikan gaduh, menjadikan masalah. Wala muqiun fil ismi, dan omongan yang tidak menjadikan orang terjatuh di dalam dosa fil ismi. La yu'samu ba'duhum ba'dhan, la yu'samu, tidak saling memberikan dosa sapa ba'duhum ba'dhan, di omongan yang tidak mengandung dan tidak mendorong terhadap munculnya kemaksiatan. Wala yasma'una syatman wala ma'thaman, tidak ada omongan yang menyakiti, sing melarani, sing misuh, wala ma'thaman, tidak ada omongan perkataan yang dosa. Wa innama yatabadaluna tahiyyat, mereka saling menyampaikan adanya penghormatan, saling menghargai, wassalamat, dan menyampaikan ucapan selamat, ucapan yang saling damai, wassalamat. Min ba'dihim ba'dhan, dari sebagian mereka ke sebagian mereka. Jadi gambaran atau suasana surgawi itu adalah suasana yang menyangkut tentang banyak aspek. Satu aspek fasilitas, ya, sarana tempat tinggal yang mereka tempati penuh dengan kemewahan, penuh dengan keindahan, ya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang ada di sekitarnya, semua kebutuhan itu dipenuhi, baik urusan makanan, urusan minuman, ada yang membantu, yang melayani hilman, gitu ya. Itu ukuran-ukuran suasana atau situasi yang penuh dengan kenikmatan, yang namanya suasana surgawinya itu di situ. Termasuk adalah suasana hubungan, suasana komunikasi, interaksi di antara mereka itu betul-betul la laghun wala ta'sim. Tidak ada komunikasi yang menimbulkan dosa, tidak ada komunikasi yang menimbulkan problem, persoalan. Itu berarti suasana yang betul-betul indah, suasana yang betul-betul dengan surga tadi. Jadi indikator atau ukuran sesuatu itu dikatakan menjadi surga bagi kehidupan kita. Tadi itu gitu ya. Kita bisa menciptakan situasi yang surgawi. Nah, yang pokok tadi ya, kalau di dunia tentu semuanya menjadi relatif keindahan. Itu tadi, surga itu bisa menyangkut faktor, tapi tidak bisa terpisah gitu ya, tidak bisa terpisah. Hanya tempat saja yang bagus, tetapi suasana dan interaksi yang terjadi tidak bagus ya, ya tidak menjadi surgawi, situasinya menjadi tidak indah, menjadi sesuatu yang menyakitkan, yang menegangkan. Itu pula komunikasi yang tidak bagus yang bisa menimbulkan sikap atau perbuatan dosa, itu juga tidak surgawi. Jadi membangun lingkungan yang surgawi dalam ukuran duniawi adalah meliputi semua aspek tadi. Tapi aspek yang paling utama adalah aspek yang menyangkut tentang tadi la laghun wala ta'thim illa bilan salaman salam. Oke. Sekarang mengapa mereka khafahumullahu bihadhihi ni'amil jazilah jazaan hasanan
Allah menumpahkan. At-khafa itu kayak ya wis ngejoki ya. At-khafa itu memberikan kenikmatan yang berlimpah ruah. Nah itu at-khafa itu. Dijoki mesti betul-betul dikekep dengan kenikmatan. Dengan kenikmatan yang begitu agung, jazaan hasanan krono sebagai pembalasan yang baik. Atas apa? Ala amalihim as-solihati, atas amal perbuatan mereka yang baik. Wa ma qaddamu fi dunyahum, dan atas apa saja yang telah mereka lakukan ketika di dunia min khairil af'ali, dari perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini, apa saja, kalau yang kita lakukan itu adalah sesuatu kebaikan, maka sesuatu itu nanti akan mendapatkan pembalasan di akhirat seperti yang tadi digambarkan. Nah sekali lagi, dunia ini posisinya apa? Darul amal. Darul amal. Nandur. Kita ini beramal, kita ini nandur. Nanti panennya darul jaza itu di akhirat. Akhirat sudah tidak lagi darul amal. Bahwa lalu di dunia Allah sudah memberikan imbalan atau kadang memberikan hukuman atas perbuatan, itu sifatnya apa ya? Hanya menjadi indah, hanya menjadi peringatan, hanya mengingatkan, memotivasi atau mengingatkan, yang dalam bahasa Al-Quran namanya basyirah wa nadhirah. Ya. Kalau di sana dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ketakwaan itu akan memunculkan terhadap kehidupan yang lebih gampang, lebih damai, lebih harmonis, lebih makmur. Itu bukan jaza yang sifatnya seperti di surga kita, tapi lebih untuk memberikan motivasi, ya, memberikan dorongan kita untuk berbuat yang terbaik. Tapi hakikat darul jaza itu ya di akhirat itu. Kalau di dunia Allah memberikan hukuman mungkin pada orang tertentu karena salah tertentu, hukuman itu lalu bersifat cash, itu mungkin terjadi. Tapi itu bukan hukuman yang sesungguhnya, masih berupa indar. Indar itu memberikan peringatan lah, gitu. Memberikan peringatan. Kalau ada contoh kayak menunggui, ada contoh seperti kayak cerita umat terdahulu yang ketika melakukan kekufuran, menentang kepada nabi-nabinya, lalu oleh Allah itu diberikan hukuman, maka hukuman itu lebih kepada sifatnya indar. Indar itu memperingatkan untuk mau berbuat baik. Tapi yang hakikatnya balasan atau jasa itu ya nanti di akhirat itu. Di akhirat itu. Makanya untuk di dunia darul amal siapa saja yang berlaku itu sunnatullah. Di dunia ini siapa saja bisa berbuat dan Allah bisa memberi kepada siapa saja. Ya. Tapi di akhirat nanti akan sesuai dengan amal perbuatan yang dia lakukan, dan ukuran utamanya untuk punya passwordnya itu agar supaya ada PIN lah. PIN kalau kita mau mengambil uang di ATM atau kita punya tercatat sebagai sah, sebagai penduduk harus punya NIK, kita harus punya nomor induk, maka harus punya iman. Iman itu menjadi passwordnya. Itu masuk sehingga kabeh amal perbuatan yang kita lakukan. Sehingga kalau orang non mukmin yang berbuat kebaikan ya hanya kebaikan di dunia, dia tidak tercatat. Maka disebut dengan amal kebaikan, amalul khair. Tapi kalau amal soleh itu, istilah amal soleh itu ya hanya terkait dengan orang yang beriman. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Makanya kata kuncinya adalah pada iman. Sehingga iman itu yang harus dijaga, jangan sampai kita terlepas, keluar dari status kita sebagai hamba Allah yang tercatat iman. Sehingga iman itu kenikmatan yang tertinggi. Kenikmatan tertinggi bagi seseorang adalah iman, Islam, ya, iman dan Islam. Sehingga kuwabeh opo sing kita lakoni akhirnya dia akan punya catatan.
Yang catatan itu menjadi bukti atas kebaikan yang kita lakukan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Fi dunyahum min khairil afal wa ahsanil aqwal wa qawluhu bima kanu ya'malun yadullu ala annal amala iku amaluhum. Jadi amal perbuatan itu amal mereka. Bima kanu ya'malun, jazaan bima kanu ya'malun. Jadi amalun itu menjadi salah satu prasyarat yang kita bisa mendapatkan jazaan, pembalasan. Karena tadi saya katakan semua amal perbuatan itu ada namanya jaza. Di akhirat nanti namanya madarul jaza. Wahasilun bi fi'lihim, wahasilun, dan merupakan hasil bi fi'lihim. Mereka menghasilkan segala pembalasan itu dengan perbuatan mereka. Oke. Ini tadi yang kita baca itu, yang kita jelaskan adalah kenikmatan di surga yang diberikan oleh Allah kepada kelompok as-sabiqun as-sabiqun. Sekarang kelompok ashabul yamin ini masuk surga, tapi kategorinya adalah ashabul yamin. Anwa'u na'imi ashabul yamin. Sekarang bicara tentang macam-macam kenikmatan ashabul yamin. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdudin wa talhin mamdudin wa dhillin mamdudin wa ma'in masdud wa fakiyatin basira la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a waja'alnahunna mukara urban atraba li ashabil yamin sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Ini kelompok ashabul yamin mulai dari ayat 27 sampai ayat 40. Oke. Yang membedakan, kalau dalam as-sabiqun itu yang masuk kriteria itu yang banyak umat terdahulu, maka kalimatnya sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Tapi untuk ashabul yamin sullatun minal awwalin wa sullatun, jadi umat Muhammad termasuk kelompok yang paling besar yang masuk di dalam kategori ashabul yamin. Tapi kalau as-sabiqun umat terdahulu, karena banyak para nabi yang masuk kriteria itu ar-rusul wal anbiya was-syuhada, ya, was-siddiqun was-salihun, itu yang masuk kriteria itu. Nah, untuk kelompok yang masuk kriteria itu yang banyak tentu umat terdahulu gitu ya. Karena kalau zaman Nabi Muhammad ini sudah tidak ada lagi nabi kriteria. Karena nabi itu pasti masuk gitu ya. Rasul itu pasti masuk. Maka sekelas kapasitas lah gitu ya. Apapun yang dimiliki nabi dan para rasul terdahulu itu sudah punya jaminan masuk. Tidak mungkin mereka berbuat maksiat. Jadi kalau umat Muhammad sepandai apapun, karena memang diberikan Al-Quran yang memang sebagai mukjizat yang penuh dengan keilmuan, diberi kemampuan untuk membuka semua rahasia empirik, rahasia keilmuan, bisa saja ulama Muhammad ini, warasatul anbiya itu jauh lebih hebat ketimbang nabi dan rasul terdahulu, bisa jadi secara kapasitas. Tapi yang tidak punya itu kan kemaksuman, gitu ya. Yang tidak punya apa? Kemaksuman. Maksum itu sudah diberikan perlindungan, tidak mungkin berbuat maksiat, itu maksum. Selain nabi, selain rasul, potensi berbuat maksiat itu masih ada, meskipun kecil. Makanya tidak mungkin. Nah, untuk mengimbangi terhadap kemungkinan potensi maksiat, lalu Allah memberikan pintu pengampunan, pintu pertaubatan itu bagi orang yang alim, orang yang betul-betul as-siddiqun as-salihun. Maka kalau dia ada potensi berbuat salah, maka kesalahan itu dia tahu atau dia ada solusinya adalah Allah memberikan pintu pertobatan tadi, sehingga Allah maha mengampuni dan seterusnya. Tapi maksum itu tidak.
Makanya dalam kelompok as-sabiqun ini yang paling banyak sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Alasannya karena tadi itu sak pinter-pinternya, sak alim-alime umat Muhammad, para ulamanya Muhammad tetap tidak bisa menandingi yang namanya Rasul dan Nabi terdahulu dalam hal kemaksumannya tadi itu, gitu, dalam hal kemaksuman. Tapi dalam kealiman bisa jadi karena Nabi terdahulu diberikan wahyu secara terbatas dan lalu permasalahan kehidupannya tidak sekompleks sekarang, maka tentu keilmuan atau wahyu yang diberikan itu juga masih terbatas, tidak seperti sekarang. Nah, jadi problemnya di kemaksuman tadi itu, masalah utamanya. Jadi sekarang kita baca yang kelompok ashabul yamin, yang mayoritasnya nanti umat Islam. Kita lihat dulu sababun nuzul, sebab diturunkannya ayat ini. Washabul yamin akhraja, meriwayatkan sapa Sa'id bin Mansur fi sunanihi wal Baihaqi fil ba'si an Ata'in wa Mujahid qala dawuh sapa Sa'id dan dari ini al Baihaqi lamma sa'ala ahli Ta'if al wadi yukhma lahum wa fihi asalun fa fu'ila wa huwa wadin mu'jabun. Lama salah nalikane meminta, lama salah nalikane jaluk sapa ahli Taifi, ahli Taif, penduduk Taif. Al-wadiya lembah. Wadi itu kayak semacam lembah, kalau sekarang tempat bertemunya air ya, tempat bertemunya air kayak kedung gitu. Yukhma lahum wa fihi asalun, itu yang dilindungi lahum bagi mereka. Wafilan ikut tetap ing dalam wadi, jadi asalun utawi ada madu. Jadi mereka karena minta supaya airnya itu berupa air madu. Fafuilah, maka lalu itu dilakukan, diberikan. Wa huwa wadin iku wadin mu'jabun, yaitu lembah bendungan gitu kalau sekarang. Bendungan atau kedungan air yang mu'jab. Mu'jab itu sangat luar biasa, yang sangat menakjubkan, mu'jab. Fasami'u an-nasa yaquluna, mereka lalu mendengarkan fil jannati kada wa kada, di surga nanti demikian. Qalu ya laita lana fil jannati, lalu qalu berkata sapa ahli Taif, ya laita lana, muga-muga kita ini, aduh muga-muga kita ini semua, kata ahli Taif, fil jannah, di dalam surga nanti mislu hadzal wadi, akan diberikan wadi seperti ini. Jadi pernah terjadi dalam masa Nabi itu oleh ahli Taif, termasuk kelompok golongan orang-orang yang sangat baik ya. Mereka meminta sesuatu yang menjadi gambaran surga lah. Kemudian muncullah atau dibuatkanlah ada namanya wadi, yang wadi itu min asalin, mengeluarkan airnya berupa madu itu, yang penuh dengan keindahan. Lalu kemudian mereka berkata, perkataannya itu berbalik, muga-muga nanti di surga kita akan menemukan yang seperti ini. Ya laita lana fil jannati misla hadzal wadi. Allah malah justru menurunkan ayat fa anzalallahu wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdudin wa fi sidrin makhdud wa talfin mandudin. Itu yang diturunkan oleh Allah di dalam ayat ini. Jadi lebih dari apa yang mereka gambarkan terkait dengan apa yang mereka lihat dari sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya yang saya katakan, apa yang terjadi di surga itu tidak bisa kita bayangkan. Apa yang kita bayangkan itu melebihi apa yang kita bayangkan. Kalau kita berbicara fakta tentu terbatas ya. Jadi barang sing ketok itu kan terbatas. Bayangkan sesuatu yang paling indah dalam bayangan kamu,
maka sesuatu yang kita bayangkan yang terindah itu tidak ada apa-apanya ketika nanti itu di surga. Keindahan itu tidak akan akan melebihi, ya. Surga itu akan melebihi dari semua keindahan yang kita bayangkan. Sehingga apa yang di surga, kalimatnya dibalik, adalah sesuatu yang belum pernah Anda bayangkan sekalipun. Belum kita lihat ya, bukan apa yang sudah pernah kita lihat, tidak. Apa yang ada di surga itu sesuatu yang belum pernah Anda bayangkan sekalipun. Kalau kita melihat sesuatu keindahan di Teluk itu kan sangat terbatas apa yang kita lihat. Sekarang Anda bayangkanlah tempat rekreasi yang paling indah, lalu Anda bikin bayangan rekreasi yang melebihi dari keindahan itu senotok bayanganmu, maka itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan keindahan yang ada di surga itu. Makanya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala ma khatar bibal. Jadi surga itu gambarannya mala ainun ra'at, sesuatu yang mata tidak pernah melihat. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, telinga kita pun tidak tahu itu. Wala ma khatar bibal, dan tidak pernah terbayangkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Nah, itu gambaran yang ada di dalam surga. Makanya ketika tadi ada ahli Taif yang berdoa, dan doanya itu realistik gitu. Karena betul dia melihat, wih indahnya sudah luar biasa. Dia merasa jauh-jauh kita nggak dapat surga seperti ini. Kita di surga tidak menemukan seperti ini. Moga-moga nanti kita masih bisa mendapatkan keindahan, kenikmatan di surga seperti ini. Lalu Allah menurunkan apa? Wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mamdud, fi sidrin makhdudin wa talhim mamdud wa dhillin mamdudin, dan seterusnya. Jadi tingkatan kenikmatannya berbeda dengan kenikmatan yang diberikan dalam kelompok apa tadi yang sebelumnya? As-sabiqun as-sabiqun. Ini cerita, artinya ikhbar bentuknya. Tapi ikhbar ini harus menjadi motivasi bahwa satu ya, melihat kehidupan kita tidak perlu terlalu gelisah, karena kehidupan ini sifatnya given, pemberian kepantasan, ya, kelayakan yang terbaik, dan itu ukuran yang kita yakini, bukan kita yang mengukur semuanya. Allah yang memberikan yang terbaik untuk kita. Ya. Dua, keindahan apapun, kehebatan dan kenikmatan apapun dalam bentuk apapun, apakah itu jabatan, kedudukan, kenikmatan yang berupa materi, yang berupa apa saja fisik, yang berupa apa saja keindahan, keilmuan apapun itu tidak ada artinya apapun dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dalam surga. Nah, yang harus kita lakukan adalah menjadikan dunia ini sebagai darul amal. Menjadi apa? Darul amal. Untuk bisa mendapatkan jaza yang hasanah tadi. Jazaan hasanah. Kalaupun toh kita kecil atau mungkin kita merasa bahwa abot ya nututi dalam kelompok as-sabiqun, minimalnya pada kelompok apa? Ashabul yamin. Minimalnya pada kelompok apa? Ashabul yamin. Ini motivasi kita pada posisi dan status apapun yang Allah berikan pada kita, pada jumlah berapapun kenikmatan yang diberikan pada Allah pada kita, itu harus menjadi bagian dari media amal kita kepada tiga ilmu apa wae sudah ilmunya untuk beramal. Kasih harta itu untuk kebaikan. Kebaikan itu jangan kita bayangkan mesti kita kasih orang, tidak. Ya, mesti harus dipakai sedekah, tidak, karena amal itu begitu banyak, gitu ya. Ya tentu sebagian harus sedekah, tentu sebagian harus kita kasihkan. Kita harus memberikan anak kita makan dan sebagainya, itu juga bagian dari amal. Gitu ya. Ketika Allah memberikan jabatan, kekuasaan kepada kita, maka kekuasaan itu tetap posisinya sebagai media kita untuk beramal, karena sekali lagi kita memposisikan dunia sebagai darul amal. Yang bahasa Qur'annya juga mazra'atul akhir. Apa? Mazra'atul akhir.
Mazra'ah itu sebagai ladang menanam itu gampangannya. Nah, panennya nanti di akhirat. Informasi yang diceritakan di dalam Al-Quran, khabar yang diceritakan ini bersifat pasti benarnya. Jadi semua informasi itu pasti benar. Tidak mungkin ada terjadi nasr, meralat itu tidak mungkin. Kalau hukum mungkin, karena hukum menyangkut tentang kebutuhan manusia yang kondisinya bisa berbeda. Sehingga ada teori nasr mansus. Nasr mansus itu teori yang terkait dengan kondisi kebutuhan manusia. Tapi kalau sifatnya itu ikhbar, tidak mungkin terjadi. Nah, kalau sudah seperti itu kan harus yakin bahwa itu terjadi. Sehingga kata kuncinya adalah menjadikan semua apa yang diberikan oleh Allah ini untuk menjadi kebaikan, untuk menjadi kebaikan. Ya, itu kata kuncinya yang bisa kita pelajari. Lalu yang kedua tadi, membangun keindahan dalam hidup dalam batas yang bisa kita miliki. Ya. Ada indikator-indikator tadi itu, gitu ya. Lingkungan, komunitas, apakah itu keluarga, lingkungan organisasi, pendidikan, lingkungan negara, masyarakat, untuk bisa terwujud pada tingkat yang terbaik, ya tentu indikatornya tadi itu. Indikatornya adalah kita berikan yang terbaik dalam semua hal, termasuk bagaimana membangun suasana kerja, interaksi, pola hubungan, pola bermasyarakat dan sebagainya yang tadi disebutkan di dalam kelompok itu. Nah, itu